khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fasalli li rabbika wanhar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kutiba alayyan nahru wa laysa biwajibin alaikum. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati jajaran kepengurusan DKM Masjid Khairul Ummah, yang sama-sama kami hormati para pemangku wilayah, bapak-bapak ketua RT, ketua RW beserta jajaran pengurusnya. Yang sama-sama kami hormati para sepuh tokoh masyarakat, jamaah sekalian, ya insyaallah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan berbagai karunia nikmat-Nya kepada kita semua. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, panjang umur dan berbagai kenikmatan yang lainnya. Yang kenikmatan-kenikmatan ini wajib disyukuri oleh setiap hamba yang mengaku beriman kepada Allah. Dengan rasa syukur itulah kemudian Allah akan melestarikan, bahkan menambah-nambah daripada nikmat-nikmatnya. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in hingga sampailah kepada kita selaku umatnya, yang mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita layak mendapatkan syafaat Rasul. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan taklim pagi hari ini yang kebetulan kita dihadapkan pada bulan Dzulhijjah, yang diantara amaliyah di bulan Dzulhijjah kelak ketika waktunya tiba Idul Adha adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum muslimin untuk berkurban. Maka berdasarkan inilah kemudian pada kesempatan pagi hari ini kami akan menyampaikan tema tentang kurban. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Faslun, al-udhiyatu sunnatun. Fasal menerangkan tentang kurban yang berhukum sunnah. Huwa ma yudhbahu minan na'ami taqarruban ilallah yaumal 'idi wa ayyamat tasyrik. Udhiyah, kurban itu adalah menyembelih binatang ternak taqarruban yang bertujuan mendekatkan diri ilallahi pada Allah. Jadi berkurban itu niatnya adalah taqarruban ilallah. Yaumal 'idi, pada hari Idul Adha, wa ayyamat tasyriki, dan hari-hari tasyrik. Hari tasyrik ini adalah 3 hari yang mengiringi daripada Idul Adha. Idul Adha yang jatuhnya pada tanggal 10 Dzulhijjah, maka hari tasyrik 3 hari yang mengiringinya adalah tanggal 11, 12, 13.
Syariat berkurban ini ada di 4 hari, atau 1 hari Idul Adha dan 3 hari Tasyrik adalah 3 hari yang mengiringi. Artinya 4 hari berturut-turut dari tanggal 10 Zulhijjah. Tentu berdasarkan ini, seseorang berkurban tidak harus mesti pada hari H, tidak mesti pada hari Idul Adha-nya. Kali di Masjid Khairul Ummah ini pada tahun ini panitia repot menerima sapi 30, misal kambing 100. Nah kalau ngayal nggak apa sekalian. Biasanya banyak nggak, Ustaz? Sapi 3, kambing 15. Misalnya ada sapi 30, kambing 100. Maka tentu saja panitia akan kerepotan dan kayaknya tidak mungkin itu dituntaskan dalam 1 hari, kecuali tukang jagalnya ada 5 misalnya. Maka tidak harus penyembelihan itu pada tanggal 10 Zulhijjah atau hari H-nya. Manakala di H 1 hari itu tidak tuntas, ya sisanya esok-esok hari. Jadi Yaumal Aidi wa Ayyamat Tasyrik, pada hari Idul Adha dan hari Tasyrik. Al-aslu fiha qauluhu subhanahu wa ta'ala. Dalil atau dasar daripada kurban adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Kautsar ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli, maka salatlah engkau li rabbika, kepada Tuhanmu. Wanhar, dan berkurbanlah engkau. Para ulama memberikan pengertian yang dimaksud fasalli, maka salatlah engkau di sini adalah salat Idul Adha. Pengertian ini didapat karena ayat selanjutnya tentang kurban. Jadi ini dasar daripada berkurban. Wahia sunnatun muakkadatun. Udhiyah atau kurban itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang dikukuhkan, sunnah yang dikuatkan. Sudah seringkali saya sampaikan, ada beberapa pengertian hukum di dalam syariat, di antaranya adalah sunnah dan sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah ini dibuat definisi oleh para ulama. Yang membedakan antara sunnah dan sunnah muakkadah adalah dalam ritme amaliyah Nabi. Kalau berhukum sekedar sunnah, artinya Nabi terkadang melakukan dan terkadang tidak melakukan, tidak mesti melakukan terus. Satu. Yang kedua, sunnah muakkadah itu adalah amaliyah Nabi yang tidak pernah ditinggalkan, dan karena berdasarkan itulah Nabi diwajibkan oleh Allah atau Rasul mewajibkan dirinya, yang Rasul tidak ingin memberatkan umatnya, maka hukum yang demikian ini menjadi sunnah muakkadah. Contoh diantaranya adalah kurban. Nabi tidak pernah meninggalkan kurban. Setiap tahun Nabi melakukan kurban karena Nabi diwajibkan oleh Allah, dan Nabi tidak ingin memberatkan umatnya. Berdasarkan inilah kemudian apapun jenis amaliyah sunnah Nabi yang Nabi tidak ingin memberatkan umatnya, sementara Nabi sangat menganjurkannya karena Nabi tidak pernah meninggalkannya, maka inilah yang kemudian jatuhnya sunnah
muakkadah. Wa hiya sunnatun muakkadatun wa syi'arun zahirun. Kurban itu bagian daripada syiar yang zahir. Zahir itu nyata. Nyata yang dimaksud di sini adalah syiar yang tidak disembunyikan, atau amaliyah yang tidak bersifat sir, atau amaliyah yang perlu atau kudu diviralkan bahasanya. Kalau bahasa sekarang itu dinyatakan, diumumkan. Ada amaliyah atau perkara-perkara ibadah yang Allah menghendakinya untuk disirkan, dirahasiakan, tidak perlu diviral-viralkan. Tapi sebaliknya ada amaliyah atau ibadah yang justru Allah menghendakinya dinampakkan. Misalnya ibadah yang Allah kehendaki untuk tidak perlu digembar-gemborkan lah, kalau bahasa sekarang itu medsos, diviral-viralkan. Puasa, sholat. Nah, amaliyah yang perlu digembar-gemborkan, bahasa itu digembar-gemborkan, dinyatakan, diviralkan, diramaikan, diantaranya adalah berkurban, diantaranya adalah berhaji. Itu harus dinampakkan. Alasan daripada berkurban adalah syiarun zahirun ini karena berkurban itu sifatnya maklumat bagi kaum muslimin yang harus diketahui. Makanya biarkan misalnya lagi berkurban orang pada berkerumun, yang penting untuk menjaga ketertiban ada batas gitu ya, biasanya gitu. Sebab kalau ngablak bebas juga panitia repot, malah mengganggu acara. Kalau terlalu nampak berkerumun dekat, hewan jadi beringas. Emang perlu berkurban itu harus dinampakkan. Yang bagi liman qadara alaiha ayyuhafidha biha. Yang bagi hendaknya liman bagi orang qadara yang mampu alaiha atas kurban. Untuk apa? Ayyuhafidha, untuk melestarikan. Dia melestarikan biha dengan kurbannya. Jadi hendaknya, karena ini hukum sunnah yang sangat ditekankan, hendaknya bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk berkurban, hendaknya melestarikan, istiqomah tiap tahun ya berkurban. Wa dhahaba Malikun rahimahullahu ila wujubiha. Imam Malik memilih pendapat pada wajibnya kurban. Jadi Imam Malik menyatakan bahwa kurban itu adalah wajib. Wa qala Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu pula berkata, yajibu 'alal muqimi bil baladi muwassiru. Wajib bagi orang kaya untuk berkurban. Orang kaya yang sedang menetap, sedang bermukim di sebuah wilayah, dia kaya, maka wajib bagi dia, wajib untuk berkurban. Yang dimaksud bermukim, menetap itu artinya dia tidak sedang bepergian atau tidak sedang musafir. Wa hadzal ladzi yamliku nisaban. Ini ketetapan wajibnya berkurban bagi dia ketika dia mempunyai kepemilikan harta mencapai 1 nisab. Misal dia punya kambing 40, di samping kewajiban dia zakat ternaknya juga berkewajiban berkurban. Atau misalnya ada orang punya emas sedikitnya 160 gram. Ada di sini yang punya emas ratusan gram. Ada yang punya. Wah, ratusan lah dikit, kilo.
Maka apapun jenis harta benda yang ketika mencapai satu nisab wajib berkurban. Ini menurut madhab Imam Malik dan madhab Imam Abu Hanifah. Lah kok bisa menetapkan hukum begini? Jadi perlu saya sampaikan bahwa adanya perbedaan pendapat daripada imam-imam madhab itu pasti punya dasar. Dasar dari Imam Malik dan Imam Abu Hanifah adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'atun walam yudhi, fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang mempunyai keluasan rizki, harta yang melimpah, kata kita mah orang yang kaya gitu. Namun dia enggan berkurban, maka janganlah sekali-kali dia mendekati tempat sholat kami. Ini kan Nabi berkata di hadapan para sahabatnya saat itu, konteksnya. Barang siapa yang mempunyai keluasan rezeki, harta yang melimpah, kok dia enggan berkurban, maka jangan sekali-kali dia mendekati tempat sholat kami. Jadi konteksnya Nabi bicara di hadapan para sahabat. Jadi Nabi itu mengultimatum, memberikan catatan tegas. Kayak kurban, kayak kok nggak berkurban, sana jangan mendekati tempat sholat kami. Artinya Nabi itu enggan menganggap dia bagian daripada jamaahnya, gitu maksudnya. Bahkan ada hadis yang lain yang lebih sadis berkaitan dengan orang kaya yang enggan berkurban. Man kana lahu sa'atun walam yudhi fala man kana lahu sa'atun walam yudhi falyamut insya'a yahudiyan au insya'a nasraniyan. Barang siapa yang mempunyai keluasan rizki, hartanya melimpah, kaya raya kata kita mah, namun dia enggan berkurban, maka mati sajalah, itu kata Nabi. Falyamut, mati sajalah dia. Insya'a yahudiyan au insya'a nasraniyan, terserah mau matinya model Yahudi atau matinya model Nasrani, terserah. Ini berarti kan ultimatum kerasnya Nabi kepada orang-orang kaya tapi enggan berkurban. Ini dasar daripada Imam Malik dan Imam Abu Hanifah terkait wajibnya berkurban bagi orang-orang kaya. Imam Abu Hanifah memberikan catatan kekayaan itu ketika kepemilikan hartanya mencapai satu nisab. Wa da'wal wujubi mamnu'atun bisunnati syarifah. Apa ya? Klaim wajibnya kurban mamnu'atun itu tertolak. Ini kembali kepada pendapat Imam Syafi'i. Wa da'wal wujubi, klaim wajibnya kurban mamnu'atun itu tertolak bisunnati syarifati, dengan sunnah yang mulia. Fa fi Tirmidzi, di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, annahu alaihi salatu wassalamu qala, bahwa sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini yang dimaksud sunnah yang mulia yang menolak ketetapan wajibnya kurban. Umirtu bin nahri wa huwa sunnatun lakum. Umirtu, aku diperintah bin nahri, diperintah Allah dengan berkurban, wa huwa, dan nahr kurban ini sunnatun, sunnah, lakum, bagi kalian. Wa asroha, dan lebih jelas, lebih danta, min dzalika, dari hadis tersebut. Apa yang lebih jelas? Ma ruwiyad Daruqutni,
hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni. Apa hadisnya? Kutiba alayyan nahru wa laisa biwajibin alaikum. Kutiba diwajibkan alayya atasku an-nahru berkurban. Walaisa dan tidaklah berlaku biwajibin dengan kewajiban kurban tadi alaikum atas kalian. Ini hadis ini yang menjadi ketetapan madhab Syafi'i menolaknya kewajiban hukum kurban sebagai ketetapan wajib. Ini dasarnya. Nabi sendiri yang menyatakan aku diperintah oleh Allah berkurban dan kurban ini sunnah bagi kalian. Aku diwajibkan kurban oleh Allah, namun kurban ini tidak wajib bagi kalian. Nah, ini dasarnya Imam Syafi'i. Namun tentu saja Imam Malik dan Imam Abu Hanifah punya catatan tersendiri, hal itu berkaitan dengan orang-orang kaya. Jadi Imam Malik dan Imam Abu Hanifah ini pendapatnya disandarkan pada dalil khusus, sementara Imam Syafi'i lebih luas dengan dalil umum. Nabi sendiri yang menyatakan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perlu juga kami sampaikan di sini, karena bisa jadi masih ada kesalahkaprahan di masyarakat. Apa kesalahkaprahannya? Kesalahkaprahan di masyarakat namanya orang awam, mungkin karena doktrin masa lalu yang tidak jelas siapa yang ngomong, bahwa berkurban itu harus berkelamin jantan. Kan beredar di masyarakat awam itu begitu. Padahal berkurban tidak harus yang berkelamin jantan. Wa'lam annahu la farqa fil ijza'i bainal untha wa dzakari. Wa'lam, ketahuilah, annahu la farqa, sesungguhnya atau bahwasanya la farqa tidak ada perbedaan fil ijza'i dalam pembolehannya berkurban bainal untha wa dzakar, di antara hewan yang berjenis kelamin betina dan yang berjenis kelamin jantan. Tidak ada. Idza wujida sinnul mu'tabar, ketika sudah ditemukan hewan yang sudah cukup umur, nggak ada bedanya mau jantan mau betina, nggak ada bedanya. Terus beredar hoax lah kalau bahasa sekarang mah, kudu jantan sebab nanti kan jadi apa kendaraan di akhirat. Ya kan pernah dengar begitu. Kalau jantan kan kuat. Masalahnya bukan masalah jantan dan dia kuat. Kalau ini yang menjadi patokan, lah ngapa berani-beraninya udah korban kambing diminta pahanya satu lah, sengklek. Ya lah, kalau sapi dinaikin 7 orang, ini lo kuat. Jadi kadang ada apa ya, mitos-mitos begini tuh sudah terlanjur mengakar di masyarakat. Ini perlu dibantah, ini perlu diluruskan. Tidak ada istilah perbedaan jenis kelamin, tidak ada perbedaan. Mau jantan mau betina tidak masalah. Naam, adz-dzakaru afdalu. Betul, betul. Yang berjenis kelamin jantan itu lebih utama, ya, lebih utama. Namun keutamaan tadi, lebih utamanya itu bukan karena mitos tadi, karena nanti jadi kendaraan biar kuat. Enggak begitu, enggak ada yang keterangan yang begitu, enggak ada. Enggak sampai ke sana. Afdolnya enggak nyampe ke sana. Justru afdolnya itu berkaitan dengan selera makan. Li'anau atyabu lahman. Ini alasannya cuman ini. Alasannya cuman ini.
yang danta. Kenapa? Yang berkelamin jantan itu lebih utama, li'annahu atyabu lahman, karena yang berjenis kelamin jantan itu dagingnya lebih lezat. Itu doang alasannya. Atyabu lahman, lebih enak dagingnya. Di sedemikian rupa loh ulama sampai menyatakan jantan itu ya lebih enak. Terus saya kepikiran, lah kenapa emang kalau betina? Oh, ini saya ngomongin kambing ya, atau sapi atau hewan lah. Perlu juga saya sampaikan ini tentang hewan, takutnya ada yang tersinggung. Sebab kalau yang perempuan, yang betina itu banyakkan lemak. Mama kalau dengar kan tersinggung. Semakin dewasa yang berjenis kelamin perempuan atau betina itu lebih kepada lemak. Nah, ini tentang hewan. Ya rupanya manusia juga banyakkan begitu. Nah ini dasarnya coba itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada beberapa hal catatan yang perlu dihindari pada hewan yang hendak dijadikan hewan kurban. Wa arba'un la tujzi'u fi dhuhaya. 4 perkara yang tidak mencukupi atau tidak boleh dijadikan hewan kurban. Al-aura'ul bayyinu auruha. Yang pertama, di antara 4 perkara yang tidak boleh ada di dalam hewan kurban adalah buta sebelah matanya, yang kebutaannya itu nyata. Ya benar-benar buta. Jadi hewan yang buta, yang nyata kebutaannya itu tidak boleh jadikan hewan kurban. Wal arja'ul bayyinu arjuha. Yang kedua, hewan yang tidak boleh jadikan hewan kurban adalah hewan yang pincang kakinya, yang kepincangannya itu nampak nyata, benar-benar pincang, entah karena patah kakinya atau keseleo yang parah. Ya kalau cuman dingkluk-dingkluk jalannya ya mungkin dia pegel kali. Lah lama dari Jawa naik truk berdiri baik. Ada gitu hewan pada demprok. Udah pegel itu. Kali sampai gerakan jalannya ya rada dingkluk. Jadi hewan yang tidak boleh diantaranya yang kedua ini adalah untuk dijadikan hewan kurban itu pincang yang nyata kepincangannya. Wal maridatul bayyinu marduha. Yang ketiga, hewan yang tidak boleh dijadikan hewan kurban adalah hewan yang sakit yang nyata. Sakitnya itu dantak sekali sakitnya. Ya ciri-ciri hewan yang sakit itu ketika berak, encer, nafsu makan nggak ada, kurang, lemes, demprok, itu cirinya diantara. Wal ajfa'ul lati dhahaba mukhuha minal huzali. Yang keempat, perkara yang keempat yang tidak boleh ada pada diri hewan yang hendak dikurbankan adalah hewan yang kurus, yang saking kurusnya tidak ada sumsum yang ada di tulangnya. Kalau bahasa kita kurus kering lah gitu. Jadi ketahuan hewan yang sangat kurus itu cirinya. Ini kan kita kalau makan sop tulang ya, sop tulang dia, yang gak mesti tulang semua, mentang-mentang sop tulang, tulang beneran semua nggak ada dagingnya. Namanya kayak sop tulang, tapi masa ilok kagak ada daging. Sop tulang gitu. Biasanya kan tulang tuh dicacahnya. Itu kan biasanya di dalam tulang itu kan ada sumsumnya ya, dikecot apa, dikenyot gitu apa, gitu ya. Itu nikmat sekali. Atau pakai sendok. Ya kalau zaman bocah dulu itu jangan kata tulang kambing, sapi kegedean lah, saking berharganya
paha ayam tulangnya itu, pakai lidi dia. Nah, yang dimaksud di sini yang tidak boleh hewan dikurbankan, di antaranya yang keempat di sini adalah itu kurus, saking kurusnya yang nggak ada sumsumnya, kering gitu loh. Saking kurusnya itu cirinya. Ya kalau bahasa kita kurus kering lah gitu. Nah itu 4 perkara yang tidak boleh ada dalam diri hewan yang hendak dikurbankan. Terus ada lagi 2 perkara yang tidak boleh ada di dalam diri hewan kurban. Ini 2 catatan khusus, hampir tidak pernah ada atau terjadi, tapi bisa saja ada terjadi. Kalau tadi 4 perkara tadi itu umum, yang ini bisa saja terjadi. Zaman sekarang mungkin ya hampir tidak, tapi bisa saja. Yang penting ini perlu disampaikan, khawatir juga terjadi dan itu tidak boleh. Wala tujzi'u maqtu'atul udhni, tidak boleh dijadikan hewan kurban yang terpotong kupingnya dan terpotong ekornya. Ini kan hampir tidak terjadi, tapi bisa jadi kalau ada ya jangan gitu maksudnya. Kenapa hal ini sampai disampaikan oleh ulama? Demi keutuhan hewan terjaga dari kecacatan. Ini ulama dulu menyusun kitab pada zaman dulu, yang pada zaman itu namanya zaman jahiliyah. Bisa jadi masyarakat saking awamnya dari syariat, dan di zaman itu orang pingin makan daging tapi sayang kalau harus nyembelih ternaknya, dipotel ge kupingnya dipotong ge ekornya, dimasak. Nah sayang kalau harus nyembelih mah gitu. Ada sampai kasus demikian pada zaman dulu, saking sayang. Khawatir terjadi di zaman ini, manakala ada hewan kurban yang terpotong kupingnya, yang terpotong ekornya, maka hewan yang model begini tidak boleh dijadikan kurban. Wa kadzal maqtu aktsaru udhunuha bila khilafin, hal yang demikian terpotongnya kuping atau ekor, kalau yang terpotongnya itu lebih banyak, maka para ulama tidak ada perbedaan pendapat. Semua menyatakan kalau yang terpotongnya banyak ya tetap haram, tidak boleh jadikan hewan kurban. Fa in kana yasiran, maka kalaulah sedikit yang terpotong, fa fihi khilafun, dalam perkara ini terjadi ada perbedaan pendapat. Al asahu adamul ijza'i li fawati juz'in makulin, yang paling sahih ada yang menyatakan kalau sedikit boleh, tapi yang paling sahih pendapat adalah tetaplah tidak berlaku. Alasannya apa? Li fawati juz'in makulin, karena sudah hilang bagian yang perlu dimakan. Itu alasannya. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan hewan yang dikebiri? Nah, kan banyak sekarang kasus dikebiri. Wa yujzi'ul khasiyu wa maksurul qarni. Wa yujzi'u, dan boleh berlaku sebagai hewan kurban apa? Al khasiyu, yang dikebiri, wa maksudul qarni, dan yang pecah, patah tanduknya. Al khosiyu huwa maktu'ul unthayain, yang dimaksud khosi itu istilah Arab untuk apapun, mau orang mau hewan yang dipotong kelaminnya disebut khosi. Ya bahasa kita apa tadi? Kebiri. Maktu'ul unthayain, terpotongnya 2 jenis kelamin. Maksudnya ya kalau jantan
dipotong zakarnya. Biasanya zakar yang dimaksud dipotong zakarnya pun itu cuman palanya doang, pala. Nah kalau yang perempuan atau yang betina itu ada pokoknya bagian yang dipotong lah pokoknya ya. Saya nggak tahu loh, mungkin karena hukum adat ya, kalau ngomong zakar itu saya bebas ngomong, tapi bagian perempuan tuh kayak tabu gitu ya. Sama Pak, kadang tidak adil sosial itu, bagian laki-laki aja nyebutin alat kelamin, itu kayaknya kurang ajar sekali. Lah bagian mamang ngomongin kelamin biasa aja kayaknya gitu. Ya emang mama nggak ada yang salah emang, selalu dianggap bener gitu ya. Jadi dua kelamin yang terpotong itu disebut khosi atau dikebiri. Termasuk juga yang patah atau pecah tanduknya. Ini tidak masalah. Kenapa? Lo kembali kepada tadi, lo mau jantan mau betina tuh tidak ada bedanya, boleh kok dijadikan hewan kurban. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Mohon maaf, karena tadi orang-orang awam yang sudah terdoktrin bahwa kalau yang dikurbankan itu harus yang jantan. Khawatir, ini perlu disampaikan, khawatir ada misalnya orang udah ngucap semangat banget pingin kurban, mana dia ngumpulin, pingin banget. Orang tua, kakek-kakek, nenek-nenek itu ngumpulin, penghasilan gak seberapa, tapi niat dia ngumpulin, pingin banget berkurban. Lah waktunya tiba cuman kumpul 2 juta. Apaan tahu sendiri, tukang jual kambing, tukang jual hewan, kalau musim haji banyak juga yang jual dadakan ya, mahal-mahal. Pasaran 2 juta, lebah itu jadi 4 juta lah, ya laku baik. Nah kemudian nih orang yang benar-benar niat berkurban jauh-jauh hari ngumpulin cuman kumpul 2 juta. Dapat apa 2 juta? Pikirannya jantan. Lah jantan mah 3 juta ge lebah Idul Adha. Ya. Maka ini perlu disampaikan. Khawatir ketika sudah terdoktrin dalam pikirannya harus jantan, gagal dia berkurban. Ya nggak nyampe. Akhirnya tidak jadi kurban. Loh, tapi kalau sudah fano ternyata nggak harus jantan. 2 juta dapat betina, cukup gede betina. Toh nyatanya oknum para penjual hewan kurban ya memang yang diprioritaskan kebanyakan yang dijual jantan, yo mahal. Nah kalau betina mah emang umumnya kagak dijual, cari aja ke kampung, cari yang betina murah, 2 juta kayak gede. Nah ini fungsinya ngaji dan meluruskan pemahaman yang salah kaprah. Termasuk tadi tanduk, sempat juga pemikiran yang awam tuh kudu yang gagah bertanduk, ya enggak perlu yang enggak bertanduk, yang penting sudah cukup umur, enggak masalah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pemaparan seputar tentang berkurban dari segi hukumnya. Bagaimana perbedaan hukum? Tentu kita yang bermadzhab Syafi'i ya yang bagi liman qadara 'alaiha ayyuhafidha biha, hendaknya bagi yang mampu berkurban dia istiqomah menjaga setiap tahun ya. Kalau dia memang hartanya melimpah, meskipun ini hukumnya sunnah muakkadah ya, karena muakkadah inilah bagi orang yang mampu hendaknya istiqomah tiap tahun. Apalagi yang tadi dikhawatirkan ada bagian tuduhan-tuduhan yang sampai pada Imam Malik, Imam Abu Hanifah lah lebih fatal. Ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kita bicara syariat ya, bukan adat. Syariat itu menentukan patokan hukum adalah berkaitan dengan waktu. Lah dia kaya kok, biasanya berada. Lah waktunya tiba belangsak, ya nggak dihitung. Misalnya ini contoh yang Danta misalnya, gajinya 10 juta sebulan. Orang memandangnya mampu, taunya rumah cicilan sekian, mobil sekian, anak kuliah sekian, lah habis. Ya tetap aja yang dimaksud kemampuan ketika hitungan tidak sampai untuk berkurban ya nggak masuk. Beda dengan misalnya dia gaji 5 juta tapi nggak punya cicilan, bisa nabung, ya berarti ketentuan kadar mampunya dia lebih daripada yang 10 juta malah tanggungannya banyak. Nah, jadi istilah mampu itu terikat oleh waktu saat itu. Tapi kalau tadi dia punya himmah yang tinggi, punya tujuan, punya cita-cita yang kuat, biasanya ada kok. Cuman lebah itu kebetulan ya namanya manusia, ada aja misalnya ada kok duit, tahu-tahu dipinjam saudara. Pokoknya ada saja alasan yang tahu-tahu saat itu duit kepake gitu ya. Padahal sewaya-waya bulan ya ada kok duitnya. Ya silakan. Karena waktu itu misalnya duit ada dipinjam saudara, dan itu menolong orang juga kewajiban bagi saudara. Tentu akan menjadi wajib hukumnya, apalagi ketika sudah bernadar. Ini perlu ini kita sampaikan. Orang kalau udah ngucap, apa sih bedanya nadar dengan bukan nadar? Nadar itu nih bedanya Pak. Kalau orang kita itu, orang kampung memaknai sudah kaul, sudah ngucap. Nadar itu yang membedakan dengan hukum biasa. Nadar itu seseorang ketika punya tujuan karena sebab akibat, itu nadar. Kalau saya begini nanti begini, itu namanya nadar, terucap. Tapi kalau sekedar saya mau berkurban, ya kalau hanya sekedar nih panitia saya nyerahin kambing atau sapi untuk kurban, itu bukan nadar. Nadar itu ada iringan sebab akibat. Maka jenis nadar itu wajib ditunaikan, dan dia tidak boleh meminta bagian dari kurbannya. Kalau mau ya ambil dari bagian yang lain. Jadi gitu saja. Jadi silahkan kalau memang dia biasanya mampu kok, selalu ada uang lebih, di hari haknya ternyata terpakai. Ya kalau memang dia punya himmah yang kuat, pingin banget, ya silakan. Tapi kalau kembali kepada hukum tadi liman qadara, ya enggak. Syariat itu mengikat waktu. Ketika waktunya tiba duitnya enggak ada, walaupun biasanya ada, ya tidak dianggap sebagai orang yang mampu. Gitu ya Ustaz. Gini ya, saya mau ngomong jujur nggak enak gitu ya. Jadi pasti ada yang tersinggung, biro-biro itu. Jangan kata umroh, haji saja. Al-Quran menyatakan apa? Man istata'a ilaihi sabila. Wajibnya haji itu bagi orang yang mampu di dalam menempuh jalannya. Sekarang entah karena tren ya, dana talangan, padahal syariat tidak menuntut. Ya, yang dimaksud mampu itu terikat oleh waktu saat itu. Lo nggak mampu, tapi ya Allah juga pasti akan menghargai sejauh mana seseorang berusaha di dalam menempuhnya. Oke. Tapi jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Kewajiban itu ketika mampu. Loh, kalau nggak mampu ya jangan maksakan diri. Tapi kan saya tergiur. Ini sekarang banyak biro-biro ini yang menawarkan dana talangan. Kalau mau. Tapi bagi saya pribadi, yo nggak perlu lah.
apalagi masalah umroh, apalagi sampai memaksakan itu harusnya ada uang untuk nafkah keluarga, untuk bayar kuliah anak, pendidikan segala macam, sampai dipres-presin demi itu. Nggak wajib kok. Yang wajib itu ya nafkah keluarga. Ya, yaitu mah sponsor iklannya biro ya begitu. Tapi kalau mau ya silahkan, yang penting tidak zalim gitu aja. Paham meren ya? Ya MUI setuju saja, karena memang tidak menjadikan mutlaknya hukum. Memang tidak menjadi mutlaknya hukum. Itu kan hukum sebagai alternatif. Ya boleh, mau bilang haram juga kan nggak bisa. Jatuh bolehnya ketika dia tidak berbuat zalim, itu aja. Ya silakan, tapi jangan sampai berbuat zalim. Ya maksudnya tadi ada kewajiban yang dia abaikan demi tujuan yang itu. Orang nggak wajib kok. Haji aja yang wajibnya ketika mampu, nggak mampu dipaksa-paksain, ya janganlah. Ya, ya boleh. MUI juga nggak bakal berani memutuskan haram, ya enggak lah. Cuman boleh selama tadi catatannya tidak berbuat zalim, ya silahkan. Termasuk tadi kalau kemudian Ustadz menyatakan mengkiaskannya terhadap umroh. Nah kan orang punya kemampuan. Kenapa MUI termasuk memperbolehkan? Karena zaman dulu dengan zaman sekarang berbeda dalam sistem penghasilan. Kalau zaman dulu orang penghasilannya tahunan dengan istilah misalnya tanaman. Ada kan zakat tumbuhan atau tanaman. Sekarang orang lebih terikat oleh gaji bulanan. Oleh dasar itu pula ulama sekarang ada yang mewajibkan yang namanya zakat profesi. Zaman dulu nggak ada. Maka berdasarkan ini pula kemampuan seseorang, kalau ngumpulin apa iya ngumpul. Ya udahlah, kita sepakat ya 7 orang. Nah itu ya. Dalam sebulan sekian mampu, silahkan selama dengan cara itu dia tidak berbuat zalim. Misalnya emang gajinya cukup kok buat patungan per orang 300 setiap bulan, setahun kan totalnya jadi berapa? Ya pokoknya cukuplah buat sapi. Bagus selama tidak berbuat zalim. Maksudnya jangan sampai gara-gara nggak enak kok jadi omongan orang nih gengsi kalau nggak ikut-ikutan. Dan dia maksain sementara belanja istri berkurang, SPP bocah terbengkalai, padahal itu yang wajib. Ya selama ternyata tadi liman qadaro artinya dia kuasa karena ada kelebihan daripada kewajibannya, monggo. Gitu Ustaz. Oke, cukup ya. Mungkin sisanya yang lain habis makan-makan. Lah emang ada makannya? Makan gorengan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sedikit banyaknya pembahasan ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya wa limasyayikhina min rabbal alamin. Demikian, mohon maaf kurang lebihnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.